Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan online single submission dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Dalam hal penindakan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya. Untuk itu, saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan, antara lain Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Negara Hukum, Global Competitiveness Index, dan lain-lainnya. Dan Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan, dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi, saya Dipo dari Kompas TV, Pak. Yang disinggung terkait dengan indeks persepsi korupsi itu kan yang menyumbang
penurunan poin terbesar adalah karena kasus korupsi yang dilakukan sebutlah oleh politisi. Kita tahu, koreksi kalau saya salah, ada 5 buronan KPK, 2 diantaranya politisi. Satu, ya kita udah tahu bersama, Harun Masiku dan juga Riki Hampegawak. Bapak melihat celah apa yang membuat begitu sulit 2 nama ini dari politisi untuk ditangkap? Kalau tadi kan arahannya sudah jelas bahwa tidak tebang pilih dan juga tidak pandang bulu, semua ditangkap. Bapak melihat celahnya di mana? Karena yang nama pertama yang saya sebut kurang lebih sudah 3 tahun jadi buron dan sampai dan saat ini belum ditangkap. Terima kasih. Ya itu sangat teknis. Saya kira nanti biar KPK yang menjawab. Bahwa ada yang belum ketemu setahun tapi baru 6 bulan ketemu kan juga ada. Tapi ada juga yang memang belum ketemu. Ya kalau memang barangnya ada, ya pasti ditemukan dong. Tapi KPK biar menjawab untuk itu. Langsung aja. Terima kasih atas izin Bapak Presiden. Kami akan mencoba untuk memberi tanggapan terkait dengan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK. KPK sampai hari ini tidak pernah surut, tidak pernah lelah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPK mulai dari strategi pendidikan masyarakat supaya orang sadar dan tidak ingin melakukan korupsi. Kedua, melakukan upaya pencegahan dengan cara perbaikan sistem supaya tidak terjadi dan tidak ada kesempatan melakukan korupsi. Yang ketiga, melakukan strategi penindakan yang profesional dalam rangka pengembalian kerugian negara atau aset recovery. Dan tahun 2022 kita sudah berhasil mengembalikan aset recovery sebanyak 575 miliar, lebih dari target 104 miliar yang ditetapkan oleh RPJMN kita. Terkait dengan beberapa perkara yang tersangkanya masih dalam tahap pencarian, kami informasikan kepada seluruh masyarakat, seluruh anak bangsa, sesungguhnya ada 21 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari 21 orang tersebut kita sudah mampu melakukan penangkapan sebanyak 17 orang. Sehingga sekarang masih ada 4 orang lagi. Teranyar yang sudah kita lakukan penangkapan adalah IA yang kita tangkap di Aceh dan sekarang sedang menjalani proses hukum. Sementara 4 orang lagi antara lain HM, RHP, PT, dan KK. Ini sedang kita lakukan pengejaran dan mungkin rekan-rekan sungguh mengikuti pemberitaan. Ada beberapa yang sudah kita ketahui dan saat itu kita lakukan upaya penangkapan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa penangkapan terhadap seorang itu harus berdasarkan hukum dan ternyata pada saat dilakukan upaya penangkapan yang bersangkutan atas namanya sudah berubah. Jadi kalau seawal namanya adalah PT, di saat dilakukan upaya penangkapan, nama yang bersangkutan sudah berubah menjadi TTP. Dan ini tentu akan menyulitkan kita, tetapi kita tidak akan pernah menyerah karena kita sudah tahu bagaimana proses peralihan nama dari PT menjadi TTP itu. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, bahwa 4 orang kita paham masih melakukan upaya kita untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan. Saya kira demikian Bapak Presiden yang kami bisa jelaskan. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan tadi yang IA tadi berapa tahun baru ketangkep? Siap. IA itu ditetapkan sebagai tersangka tahun 2016. Sekarang 2022, berarti 6 tahun. Dan itu kita lakukan penangkapan setelah ada kemunculan yang bersangkutan dan itu adalah upaya keras kerjasama kolaborasi antar penegak hukum. Karena perlu diketahui, IA ini kita tangkap di Banda Aceh dan itu dibantu sepenuhnya oleh Polda Aceh dan jajaran. Saya kira itu. 6 tahun.
Izin Pak, Tika dari CNN Indonesia. Pak, mungkin sedikit pandangan dari Bapak, dari pemerintah terhadap hasil indeks persepsi korupsi ini mempengaruhi iklim investasi di tanah air, Pak, seperti apa? Terima kasih. Ya, ini akan sudah kita rapatkan 2 kali, akan menjadi koreksi dari pemerintah untuk memperbaikinya, bahwa itu akan mempengaruhi investasi di Indonesia. Saya kira tidak, karena investor itu yang dihitung kan untungnya gede atau enggak gede, IRR-nya berapa, biasanya seperti itu. Tapi bahwa itu sedikit mempengaruhi ya. Udah, saya rasa itu. Terima kasih. Apa? Iya, ini sedang disiapkan bantuannya oleh Menteri Luar Negeri, Kemenhan, dan juga oleh Kementerian Sosial. Baru disiapkan dan segera akan dikirim secepatnya. Ini tadi pagi masih mencari pesawat. Izin Pak, izin soal KKP di Papua yang menyandera pilot Susi Air dan soal perkembangan Susi Air juga Pak, mungkin Pak Presiden ada tanggapan dan Pak Mahfud juga ada penjelasan Pak. Ini biar Kapolri yang menjawab. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan perkembangan dari pilot dan penumpang yang diamankan oleh KKP, saat ini memang sedang dalam pencarian. Kami tim gabungan dari operasi Damai Karten saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya nanti akan kita informasikan. Mungkin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KPK bahwa kami dari Polri saat ini juga sedang membuat kerjasama dengan beberapa negara di ASEAN untuk mempermudah pencarian para pelaku dengan skema police to police. Dan saat ini kami sedang berkeliling ke beberapa negara di ASEAN dan mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk membantu melakukan penangkapan terhadap para pelaku atau para buron yang saat ini berada di luar Indonesia, khususnya di negara-negara yang saat ini bisa kita bentuk kerjasama police to police untuk membantu kerjasama dengan seluruh APH yang ada, dengan DPO yang bisa diberikan. Terima kasih. Soal Kanjuruhan Pak, ini setelah TGPF menyerahkan laporan ke Bapak, ini belum ada pernyataan lagi dari Bapak dan perkembangan kasusnya juga belum ada tersangka baru dari mastermind dari kasus ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya jawab di lain waktu. Terima kasih.